jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya, tetap semangat dong. Ya di segmen akhir juga ya, masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Jika diriku tak secantik dulu lagi. Sebelum lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan dulu kali ini tentang pengen deh disayang seperti istri tetangga. Ya Allah kasihan banget. Ini dia tayangannya nih. Gak gitu juga. Maksudnya dia pengen suaminya seperti suami tetangganya. Mencium dirinya. Suaminya pahamnya. Tetangganya. Oh gitu. Ini Masya Allah suka salah pengertian. Nah ini Ustaz Syam kita lanjut lagi ya. Yeah. Di tema kita yang luar biasa hari ini. Nah pertanyaan yang berikutnya ketika seorang istri mulai ngerasa kalah cantik dari wanita lain nih. Nah ini apa nih? Mungkin ada doa atau mungkin juga bisa ikhtiar apa yang terbaik agar hati tetap tenang dan pernikahan tetap terjaga. Atau mungkin salah satu ikhtiarnya minta dimodalin suami? Ya kita nggak tahu juga. Silakan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada keimanan. Apa yang membuat suami lebih penasaran dengan perempuan yang lain dibandingkan dengan istrinya? Karena adabnya hilang. Imamul Ghazali menyampaikan kepada kita adab suami istri. Maka adab yang paling tinggi termasuk yang paling utama adalah adanya malu. Biasanya kalau sudah suami istri, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari para suami istri yang jauh lebih senior yang hadir di studio dan di rumah, subhanallah, biasanya kalau sudah menikah malunya udah hilang. Mana buktinya? Kalau keluar rumah pengen ketemu lelaki lain, dilihat sama orang lain berdandan yang cantik. Tapi ketika di dalam rumah, udah lama ini udah 10 tahun jadi suamiku, udah 20 tahun jadi suamiku, akhirnya sudah tak cantik lagi di dalam rumah. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, tolong malu itu dipelihara supaya senantiasa ada benih-benih cinta yang tumbuh di dalam rumah. Baik istrinya ataupun suaminya. Ada juga laki-laki subhanallah, kalau keluar wanginya luar biasa. Tapi kalau nggak keluar rumah, tidak ada wanginya sama sekali. Istrinya dia suruh mandi, dia tidak pernah mandi. Istrinya dia suruh gosok gigi, dia tidak pernah gosok gigi. Maka subhanallah, lihat bagaimana Nabi SAW menjadi seorang yang sangat rapi ketika di rumah. Ketika Ibunda Aisyah menceritakan kebiasaan baginda Nabi, kata Ibunda Aisyah, Nabi bangun tidur aja nyisir rambut. Nabi SAW tidak pernah lepas daripada siwaknya. Nabi SAW tidak pernah lepas daripada wewangiannya. Walaupun keringatnya sendiri pun sudah sangat wangi. Kalau Nabi saja menjadi sunnah minyak wangi, padahal dirinya sudah wangi, apalagi kita yang keringatnya kayaknya tidak seperti keringatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka ikhtiarnya adalah punyalah rasa malu. Jangan malu itu dipakai di luar rumah saja, tapi pakailah malu itu berhadapan dengan pasangan. Lalu doanya apa? Doanya mintalah kepada Allah dengan banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Istighfar itu mendatangkan banyak rezeki. Mintalah kepada Allah dengan banyak-banyak beristighfar. Kenapa? Istighfar itu mencerahkan wajah. Ketika berwudu, subhanallah, berwudu mintalah kepada Allah, ya Allah cerahkanlah wajahku ini ya Allah. Masya Allah. Bisa jadi lebih hebat daripada skincare. Lebih hebat. Iya, Masya Karena Allah. dia adalah hard care. Wih, hard care. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi sekarang, kita kasih kesempatan jamaah buat curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini boleh Ibu. Ya, boleh Ibu silakan maju ke depan. Masya Allah. Kita minta guru kita Ustadz Maulana Habib Usman boleh maju ke depan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan dulu Ibu, namanya siapa Ibu? Maaf. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Khotimah dari Majelis Al Istiqomah Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat Ibu Nur ya. Oke, Ibu Nur mau curhat apa Ibu? Saya selama ini sudah ditinggal suami saya yang tercinta. Jadi sekarang ini saya itu masih belum percaya kalau suami saya sudah meninggal. Padahal ini udah 3 tahun. 3 tahun. Lalu ya.
terus merasa belum ikhlas kayak gitu, kayak seperti suami saya itu masih kayak ada. gitu. Iya. Bagaimana solusinya, Pak Ustaz? Masya Allah, Ibu nih Biar berarti. saya ikhlas. Iya. Ibu nih cinta banget berarti sama suami ya Bu ya. Masya Allah ya Bu ya, sangat cinta sama almarhum suami ya Bu. Sampai Ibu merasakan sulit untuk melupakan dan bahkan sehari-hari seolah-olah beliau ini masih hadir Masih ya. ada. Masih hadir gitu. Bagaimana caranya Ibu bisa mengikhlaskan hati Ibu karena suami ini udah nggak ada lagi sebenarnya. Coba kita minta Ustadz Maulana dulu, silakan dijawab Ustadz. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan kita ini tidak bisa merasakan apa yang dirasakan ibu, tapi kita tinggal menghibur ibu. Karena takziah itu ketika ada orang meninggal kita bertakziah, menghibur dia. Bukan berarti kita lebih hebat daripada yang kita hibur, tapi kita berusaha untuk meringankan bebannya. Karena yang namanya kehilangan, mohon maaf, macam-macam kehilangan orang itu. Karena faktor sayangnya, cintanya sampai tidak bisa dilupakan. Maka cinta itu ada 6 tingkat. Ada cinta biasa, cinta simpati, cinta empati, cinta rindu, cinta menyenangkan. Artinya merasakan kenyamanan. Dan cinta menghambakan. Mohon maaf, cinta kepada pasangan itu berada pada posisi yang keempat. Apa itu? Cinta rindu. Cinta rindu. Wajar orang rindu. Tapi kerinduan kita kepada pasangan yang masih hidup ditelepon. Tapi kerinduan kita dengan pasangan yang sudah tidak ada lagi didoain. Atau disedekahkan dengan niat pahala untuk beliau. Atau melakukan sesuatu yang ketika beliau masih hidup dia senang. Maka lakukanlah hal itu. Dan semua yang dibenci oleh almarhum jangan lakukan. Maka kata Nabi lakukan 3. Doa, sedekah, silaturahmi. Silaturahmi dengan keluarga beliau. Ibu masih ziarah kubur? Masih setiap Jumat. Masya Allah. Jumat. Setiap Jumat. Itu luar biasa. Oke, ditambahkan Habib. Waktu juga saya ya berdoa terus Iya. untuk dia. Masya Allah. Ditambahkan Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapapun di muka bumi ini pasti akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu, kalau kita yakin bahwasanya besok kita pasti mati, ambil hikmah daripada orang terdekat kita berpulang ke rahmatullah. Jauh lebih baik dari pasangan kita. Jauh lebih baik daripada orang tua kita. Jauh ibadah kita lebih baik daripada siapapun yang kita cintai. Niscaya besok kelak nanti, kalau misalkan amal ibadah kita baik, kita bisa bawa dia ke dalam surganya Allah. Jadi yakinkan bahwa ya Allah, saya ikhlas, saya ridha, umur adalah milikmu, kehidupan adalah milikmu, nyawa yang ada di dalam badanku ini juga milikmu ya Allah. Saya berharap kembali besok dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Saya sholat 5 waktu tidak tinggal, saya taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Dan saya minta maaf ya Allah terhadap pasangan saya. Dulu saya pernah ngomelin, dulu saya pernah caci maki misalkan. Dulu saya tidak baik kepadanya. Saya minta maaf, saya minta ridha, saya minta ikhlasnya. Doakan sedekah atas namanya. Kalau punya rezeki, badalkan umrah atau badalkan haji. Niscaya ini adalah kebaikan yang dimiliki oleh kita. Masya Allah. Bismillah. Ibu, mohon maaf, kita yakin ya, maksudnya di Islam itu juga kita tahu bahwa orang yang meninggal ini cuma beda alam aja. Tapi apa yang ibu rasakan, apa yang ibu ingin sampaikan ini insya Allah beliau tahu. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu sama suami almarhum suami. Buat Silakan suami, Ibu. Buat almarhum suami Namanya saya. silakan Bu, Ibu di sini kamera ini ya, silakan. Sebut namanya aja. Panggil Bu. apa sama suami? Ya. Pak Mustafa, untuk suami saya Bapak Mustafa bin Darjan. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan Bapak mudah-mudahan tercapai. Saya sebagai istri melanjutkan apa cita-citanya Bapak almarhum Mustafa. Amin ya Allah, amin, amin. Oke Ibu, terima kasih Akan banyak. melanjutkan cita-cita beliau yang belum kesampaian. Ya, Ibu, terima kasih banyak Ibu Nur ya. Masya Allah, kata-kata hari ini Ustadz Maulana silakan. Jika diriku tak secantik dulu, ketahuilah ketika kita tidak secantik dulu
Ayo bangkitkan semangat kita bahwa kita adalah ciptaan Allah. Dan ketahuilah semua ciptaan Allah diciptakan dalam bentuk kesempurnaan. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.